warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hakama wa bil Ka'bati qiblata wal muslimin wal muslimati ahwana. Syukur pada Allah yang telah memberikan rahmat iman, kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di tempat ini bersilaturahim dalam rangka melaksanakan dakwah umum Jumatan yang kita laksanakan pada tahun 2014 bulan Januari yang perdana ini. Dan salawat beriring salam, mari sama-sama kita pohonkan kehadirat Allah SWT agar hendaknya disampaikan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang saya muliakan Bapak Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Bakhtiar Nasir LC MM, yang beliau merupakan Ustadz yang akan memberikan tausiah kepada kita semua, di mana kita sudah pernah beliau hadir di tengah-tengah kita, dan alhamdulillah hari ini Allah mengizinkan kembali beliau hadir di tengah-tengah kita, karena memang Ustadz Bakhtiar Nasir ini mungkin sedikit saya ingin membacakan biografi beliau, yaitu merupakan lulusan Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, Pondok Pesantren Darul Hufaz Bone, Sulawesi Selatan, dan beliau juga menyelesaikan pendidikan di Madinah Islamic University di Arab Saudi. Dan saat ini beliau sebagai Sekretaris Ulama Muda Indonesia, juga pengurus Pusat Majelis Ulama, anggota pengurus Pusat Muhammadiyah, Ketua Alumni Saudi Arabia se-Indonesia, dan beliau juga Ketua Alumni Madinah Islamic University se-Indonesia. Kemudian juga beliau pemimpin Ar-Rahman Quranic Learning Center dan pemimpin pesantren Ar-Rahman Quranic College. Artinya ini subhanallah, kalau saya seperti itu Ustaz Bakhtiar bisa pingsan saya. Luar biasa sekali amanah yang Allah berikan kepada Ustaz. Adalah persoalan pendangkalan akidah. Ini menjadi persoalan besar. Saya bersyukur dan berterima kasih atas nama Wali Kota, Pemerintah Kota Banda Aceh, dan seluruh para alim ulama, di mana MPU Kota Banda Aceh benar-benar total action, mengambil langkah-langkah tegas dan tepat, saya pikir, untuk mengeluarkan isbat terhadap haramnya merayakan malam tahun baru. Ini tidak sederhana. Kalau persoalan kemaksiatan, katakanlah berkhalwat, khamar dan sebagainya, masih ada jalan keluar ampunan Allah. Tapi jika persoalan akidah, tidak ada tawar-menawar bagi kita semua. Saya termasuk orang yang lalai dan tidak paham, buta, mata hati, tidak mengerti. Pernah juga merayakan malam tahun baru, pernah juga meniup trompet, pernah juga mengucapkan selamat, Happy New Year. Tapi tentang Natal kita sudah paham sejak kecil. Nah, ketika ini kita ketahui, maka bergegas kita menyampaikan kepada masyarakat, Bapak Kajari, Pak Wali, Pak Kapolres, seluruh
Musbidah Plus Kota Banda Aceh tidak pernah berhenti setiap tahunnya menyerukan kepada masyarakat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Allah menjaga dua tempat di malam tahun baru itu. Satu Arab Saudi dan satunya Kota Banda Aceh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada bagusnya penggambaran Ibnu Aqil rahimahullah tentang orang-orang pada zamannya. Aku benar-benar tak habis pikir tentang urusan kalian dalam mengamalkan agama. Di sana ada hawa nafsu yang diikuti dan ada pola kehidupan rahib yang diada-adakan. Aku mengingatkan kalian tentang kebodohan banyak orang muslim, tentang hukum agama yang tidak melaksanakan ibadah dengan benar. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku khawatir terhadap suatu masa yang rodanya dapat menggilas keimanan. Keyakinan hanya tinggal pemikiran yang tak berbekas dalam perbuatan. Banyak orang baik tapi tak berakal. Ada orang berakal tapi tak beriman. Ada lidah fasih tapi berhati lalai. Ada yang kusyuk namun sibuk dengan kesendirian. Ada ahli ibadah tapi mewarisi kesombongan iblis. Ada ahli maksiat rendah hati bagaikan sufi. Ada yang banyak tertawa hingga hatinya berkarat. Dan ada yang banyak menangis karena kufur nikmat. Ada yang murah senyum tapi hatinya mengupat. Dan ada yang berhati tulus tapi wajahnya cemberut. Ada yang berlisan bijak tapi tak memberi teladan. Dan ada pezina yang tampil menjadi figur. Ada orang yang punya ilmu tapi tak paham. Ada yang paham tapi tak menjalankan. Ada yang pintar tapi mau dahi. Ada yang bodoh tak tahu diri. Ada orang beragama tapi tak berakhlak. Ada yang berakhlak tapi tak bertuhan. Lalu di antara semua, aku ada di mana? Kata Ali bin Abi Thalib. Tentu ini menjadi renungan kita bersama. Semoga insya Allah upaya usaha yang terus kita lakukan bersama-sama, insya Allah benar-benar akan membawa kita bisa hidup dengan husnul khotimah dan mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Pak Kajari ketika beberapa waktu yang lalu duduk bersama saya. Beliau orang Aceh, tetapi beliau heran dengan orang-orang yang ada di Aceh. Beliau mengatakan kita pernah muda, tidak pernah juga merasakan melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah. Tapi saya heran anak-anak Aceh di mana syariat Islam sedang ditegakkan, tetapi malam-malam saya duduk di kafe, di sebuah kafe di Banda Aceh ini. Saya pakai topi, saya ingin menikmati melihat bagaimana perkembangan kota. Ternyata di balik semua keindahan kota ini, bangkit dari keterpurukan musibah gempa bumi dan tsunami. Ternyata di malam hari, di saat kita semua terlelap tidur, anak-anak itu tidak tidur. Tapi tidak tidurnya bukan ingin bertemu Allah, tetapi tidak tidurnya karena ingin melakukan kemaksiatan. Yang perempuan menggunakan pakaian yang sangat tidak layak. Pak Kajari mengatakan itu sampai dengkul-dengkulnya kelihatan. Dan yang laki-laki pun begitu. Ada yang laki-laki menyerupai perempuan, ada perempuan menyerupai laki-laki. Pemandangan ini yang sedang berlangsung di Banda Aceh ini. Di balik semua keberhasilan yang kita lakukan. Maka ini persoalan yang kita hadapi. Kita bangkit dengan bagaimana membangun anak-anak melalui pendidikan diniyah, kemudian dengan dakwah, kemudian dengan kebijakan-kebijakan yang kita ambil, dan insya Allah kita senantiasa bersinergi antara ulama umara dalam berdakwah. Dan alhamdulillah insya Allah kolaborasi ini akan dahsyat, kata Ustadz Bakhtiar Nasir. Jika ini benar-benar, potensi ini benar-benar dimaksimalkan. Tinggal bagaimana kita mau atau tidak. Atau kita termasuk orang-orang yang mata hatinya buta.
Allah mengilhami semua kebaikan dan keburukan. Maka beruntunglah siapa-siapa yang mensucikannya, maka merugilah siapa yang mengotorinya. Itulah yang Allah katakan, janji Allah. Dan Kota Banda Aceh sebagai etalase Provinsi Aceh menghadapi banyak tantangan dan rintangan pembinaan masyarakat menuju masyarakat madani yang tamadun Islami. Untuk itu diperlukan keseriusan semua pihak untuk menempuh langkah-langkah progresif dan sistematis serta problem solving yang tepat sesuai dengan topik dakwah pada hari ini, yaitu hidup bahagia bersama syariat. Kami berharap semua warga Kota Banda Aceh selalu hidup dalam nuansa syariat, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya yakin, fahmul yakin, ainul yakin, wa haqqul yakin, kalau semua elemen bersatu padu bergerak dalam bidang penegakan kalimatullah di Kota Banda Aceh ini, semua tantangan dan penerapan syariat Islam dapat teratasi dengan indah dan dapat membuahkan hasil yang maksimal. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah. Ala al-hadi sallallahu, la ilaha illallah. Ala al-hadi sallallahu, la ilaha illallah. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa ada di hati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin jadi orang Aceh tapi tidak bisa berbahasa Aceh. Wabah gitu. Saya lupa tadi jawabannya apa. Abaget gitu. Tapi yang jelas mulainya dari cinta, lama-lama bisa lah. Saya cinta kepada budaya Aceh ini karena dari lubuk hati saya yang paling dalam, kecintaan saya terhadap Islam, dan kecintaan Islam saya tentu harus disyukuri karena saya bisa mengenal Islam di Indonesia ini akibat jasa para orang-orang tua di Aceh. Sebagai orang Indonesia, saya bisa mengenal Islam dan cinta kepada Islam dari lubuk hati saya yang paling dalam. Karena orang-orang tua saya di Aceh yang mengenalkan kepada nenek moyang saya, kepada keluarga saya tentang Islam. Karenanya berbahagialah Bapak Ibu sekalian menjadi orang-orang Aceh ini. Dan izinkan saya yang sedang ngefans bangga sama orang Aceh pakai adat Aceh ini. Boleh? Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yaqulu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami telah turunkan Quran kepadamu dengan membawa kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Al-Quran membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran tidak bertentangan dengan Taurat. Al-Quran tidak bertentangan dengan Injil. Sebagaimana Al-Quran juga tidak bertentangan dengan Zabur. Semua kitab-kitab suci itu
diturunkan oleh yang menciptakan dunia, agar manusia yang diciptakan Allah di dunia ini mengatur dunia berdasarkan hukum sang pencipta dunia. Kumpulkan seluruh ahli hukum di dunia, kumpulkan orang-orang pintar dari parlemen seluruh dunia, minta mereka untuk membuat undang-undang di dunia. Yang pasti undang-undang yang akan mereka lahirkan adalah undang-undang yang menguntungkan mereka. Bersyukurlah orang-orang yang berpegang teguh kepada hukum Allah sang pencipta dunia. Dan Al-Quran ini muhaiminan alaih, juga sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Selain Al-Quran, semua hukum akan diuji, dan Al-Quranlah batu ujian dari semua aturan hukum di muka bumi ini. Untuk kita lihat, untuk kita buktikan hukum mana yang sesungguhnya paling pantas, paling cocok untuk manusia. Saudara-saudara, bumi Indonesia ini milik Allah atau milik Ibu Pertiwi? Saya juga tidak tahu di mana Ibu Pertiwi. Hanya sebuah karakter, sebuah sosok. Tetapi Al-Quran tidak akan bertentangan dengan budaya selama manusia jujur terhadap kemanusiaannya. Wa muhaiminan alaih, sekaligus Al-Quran ini menjadi batu ujian bagi kitab-kitab masa lalu yang sudah ditahrif, yang sudah didistorsi, yang sudah disimpangkan dari ajaran yang sesungguhnya. Andai tidak ada Quran, habis Injil itu diporak-porandakan. Andai tidak ada Quran, habis Taurat itu tidak ada sisanya. Andai tidak ada Quran, tidak ada lagi yang namanya Bible itu. Wa muhaiminan alaih. Jadi Quranlah yang sesungguhnya melestarikan nilai-nilai Taurat. Al-Quranlah sesungguhnya yang melestarikan nilai-nilai universal Injil itu. Sekarang, setelah ditemukan scroll-scroll suci di Jordania, scroll-scroll suci di dataran Syam, awalnya orang-orang Nasrani menghina Islam dan Al-Quran karena menyebut nama Haman sebagai penasihat spiritualnya Fir'aun. Iya, karena sudah terhapus dalam kitab suci asli mereka. Tetapi setelah ditemukan scroll-scroll suci itu, bahkan hieroglif di Mesir mencatat ada orang yang bernama Haman yang tidak tertuang lagi di dalam Bible. Untuk itu, fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah hukum perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti putusan hukum berdasarkan hawa nafsu mereka. Sulit mencari peraturan yang dasarnya bukan hawa nafsu. Hampir sulit mendapatkan sebuah undang-undang yang tidak didasari kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan ekonomi, kepentingan-kepentingan kekuasaan sesaat. Betul? Wala tattabi' ahwa'ahum, janganlah kamu ikuti aturan-aturan hukum berdasarkan hawa nafsu itu. Amma ja'aka minal haq, dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Saudara-saudara, siapa yang berkehendak menjadikan kita manusia tiba-tiba terlahir menjadi manusia? Siapa yang berkehendak tiba-tiba kita tidak dijadikan hewan kurban? Apakah Anda pernah memilih Tuhan
Kalau kau hendak ciptakan aku sebagai makhluk nanti, jangan jadikan aku kambing Tuhan, begitu. Apakah kita pernah bisa memilih? Bahkan untuk bisa bertetangga dengan tetangga kita sekarang, kita pun tidak tahu, tetapi Tuhan, Allah yang tentukan kita semua. Ibu-ibu pernah punya rencana agar wajah anak ibu-ibu seperti dia sekarang ini? Bapak-bapak, apakah Anda ikut bekerja menentukan agar kita menjadi anak nomor sekian saat ini? Tidak. Allah yang menghendaki kita semua untuk tinggal di bumi, bukan di planet lain. Tinggal di Indonesia, bukan di negara lain. Tinggal di Banda Aceh, bukan di pulau lain. Allah yang menentukan ini. Azizun Hakim, Maha perkasa, tak terkalahkan, tidak pernah bisa kamu tolak. Aturan-aturan hukumnya penuh hikmah buat kalian, yang terbaik untuk kalian. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan syir'ah wa minhaja, dan jalan yang terang. Sudah jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, hidupmu adalah pilihanmu. Kau ingin beriman, ambil jalan kanan. Kau ingin kafir, ambil jalan kiri. Jalan kanan, jalan iman membawa kamu kepada surga. Jalan kiri, jalan kekufuran menjerumuskan kamu ke dalam neraka. Wa hadainahun najdain. Aku juga sudah hidayahkan kepada kalian untuk memilih dua jalan. Silahkan kalian yang tentukan sendiri jalan hidup kalian. Wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Karenanya hidup ini adalah pertarungan yang tidak akan pernah bisa berdamai selamanya. Antara hak dan batil tidak akan pernah bisa didamaikan. Antara halal dan haram tidak pernah bisa didamaikan. Antara pengikut Allah dengan pengikut setan tidak pernah bisa didamaikan. Pertarungan abadi. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Terang sekali. Walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Sekiranya Allah menghendaki, bisa saja kamu dijadikannya umat yang satu, tidak terpecah belah. Tapi sudah terlanjur maunya Tuhan, kalian memang berbeda. Dan kita sudah sepakat untuk tidak sepakat sejak awal. Dan kita harus siap berbeda. Budi al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Memang kemunculan Islam terasa asing bagi pecinta dunia, dan Islam juga akan dicabut dalam kondisi keterasingan bagi orang-orang yang kufur. Maka beruntunglah menjadi orang-orang yang dianggap asing bagi pecinta dunia, penggemar kekufuran. Karena hidup ini adalah pilihan. Walakin liyabluwakum fima atakum. Perbedaan adalah keniscayaan. Di balik semua keniscayaan itu sebetulnya ada yang ingin Allah inginkan. Apa yang ingin Allah inginkan di balik semua perbedaan ini? Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepada kamu. Allah sudah beri kepada kamu hukum, Allah sudah beri kepada kamu syariah untuk diuji. Apakah kamu berbahagia bersama pilihan Allah, atau kamu seperti kelelawar yang tidak bahagia dengan cahaya matahari?
Quran bagi orang beriman seperti fungsi matahari bagi manusia. Tapi Quran bagi orang-orang yang tidak berbahagia seperti matahari bagi kelelawar itu. Fastabiqul khairat. Di tengah-tengah perbedaan ini, yang paling bijak adalah fastabiqul khairat. Sesama muslim bukan fastabiqul khairat, salah. Antara mukmin dengan kafir fastabiqul khairat, jangan salah tempat. Sesama muslim, sesama mukmin, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dengan kafir fastabiqul khairat. Maksudnya apa? Sesama mukmin, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bersatulah, bertolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan dalam ketakwaan. Al-birru wat taqwa tidak bisa kamu kerjakan bareng dengan orang kafir, tidak bisa. Jangan bermimpi untuk berdamai dengan iblis agar bisa hidup damai di bumi Allah, jangan. Pekerjaan sia-sia. Jangan pernah bermimpi untuk bisa berdamai dengan iblis, pekerjaan sia-sia. Yang paling bisa kita lakukan adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan atas nama kemanusiaan. Kita harus lebih santun dari orang kafir, kita harus lebih disiplin dari orang kafir, kita harus lebih bersih dari orang kafir, kita harus lebih menghormati lebih dari orang kafir, kita harus lebih lembut, kita harus lebih tawadu, kita harus lebih menghargai sesama. Harus. Kita harus lebih toleran, kita harus lebih pemaaf, kita harus lebih mengalah, kita harus lebih cantik, kita harus lebih tampan, kita harus lebih rapi, kita harus lebih dalam hal-hal kemanusiaan. Tetapi untuk sebuah pertarungan peradaban, kita harus bertarung. Fastabiqul khairat. Inilah yang ditetapkan dalam beragama. Hidup bahagia bersama syariah adalah sebuah tema yang sengaja kita pilih karena memang tema ini kelihatannya paling cocok di seluruh belahan bumi untuk saat ini. Di Banda Aceh, karena Allah telah memberikan rahmatnya yang luar biasa bagi mata-mata yang bercahaya, bagi kolbu-kolbu yang hidup dan beriman. Ini terang sekali rahmat Allah di negeri ini. Buat apa negara kaya raya kalau tidak tegak la ilaha illallah? Buat apa kelihatan mewah dan menjadi tempat tujuan kalau tidak ada akhlakul karimah? Buat apa PAD tinggi, hukum tegak tetapi tauhid tidak ada? Inilah yang menjadi kata kunci kebahagiaan yang sesungguhnya. Tadi Ibu Wakil mengatakan seperti yang dikatakan para ulama, puncak kebahagiaan itu ukurannya adalah seberapa dekat kita dengan Allah dan seberapa jauh kita dari Allah. Kenapa surga paling tinggi itu surga Firdaus, dan kenapa neraka paling berbahaya neraka Jahannam? Karena letak Firdaus itu terdekat dengan singgasananya Ar-Rahman. Karena letak neraka Jahannam itu paling jauh dari arasnya, singgasananya Allah yang Maha Pengasih itu. Ini ukuran kebahagiaan. Jadi kalau mau diukur
Ini saya ingin memberikan ukuran di luar indeks sekuler, diukur dari indeks syariah. Indonesia ini siapa yang paling dekat jaraknya dengan arasy kira-kira? Dari keseluruhan bumi di Indonesia ini, kalau diukur center of the earth, pusat dunia ini adalah Baitullah, Ka'bah. Dan kalau diukur kira-kira bumi mana di Indonesia yang jaraknya lebih dekat dengan surga adalah insya Allah Banda Aceh. Saya tidak bercanda dengan statement saya. Saya mungkin perlu mengingatkan Bapak Ibu yang sudah mendapatkan nikmat Allah begitu besar, tapi mungkin lupa. Demi Allah saya bilang di Bali, kenapa kalian muslim-muslim rela tinggal di Bali? Hanya gara-gara pantainya, banyak orang baratnya, atau karena jadi tujuan wisatanya, atau karena mudah cari uangnya. Sementara kalian susah menegakkan kalimat-kalimat Allah, sementara kalian susah berjilbab di SMA 2, sementara kalian susah Jumatan di masjid, hanya boleh mendirikan musala, mati pun di Bali susah karena kuburan orang Islam tidak mudah. Kenapa kalian tidak tinggal di Aceh, di situ ditegakkan syariah? Dan saya pikir Aceh bisa jadi destinasi yang baik jika kita bersyukur terhadap nikmat ini semua. Buat apa darah-darah syuhada itu tertumpah ruah di bumi ini? Dan kalau kita belah buminya Aceh, darah para syuhada menjadi saksi bahwa mereka menginginkan agar tegaknya syariah seperti yang kita nikmati sekarang ini. Akankah kita jadi orang yang bersyukur atau akankah kita menjadi penerus yang kufur? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Buat anak-anakku sekalian, Abi Bakhtiar ingin menjelaskan dengan singkat bagaimana caranya agar kita bisa berbahagia bersama syariah. Ustaz, permulaannya udah galak jadi agak tegang ini jadinya Ustaz. Tidak, saya sedang menanamkan proud, bermental juara dengan syariah. Terserah apa kata dunia tentang Islam, karena bagi saya yang penting terserah kata Allah. Karena Indonesia bisa berjaya bukan dari alumni universitas bertaraf dunia, tetapi Indonesia hanya bisa berjaya jika lulusannya dari universitas bertaraf akhirat. Dan anak-anak akhirat harus lebih keren daripada anak-anak dunia. Setuju? Anak-anak akhirat harus lebih keren daripada anak-anak dunia. Setuju? Allahu Akbar. Dan insya Allah akan lahir di Indonesia ini generasi-generasi hebat. Tunggu nanti. Bapak dan Ibu, tunggu nanti. 5-10 tahun yang akan datang. Lihat, kalau kita konsisten dengan syariah ini, merinding saya, dan Allah menjadi saksi, akan lahir Iskandar muda dari sini. Dan sungguh-sungguh akan terbit cahaya bagi Indonesia dari sini. Kenapa Nabi Muhammad tidak diturunkan di bumi Syam? Kenapa di bumi Arab? Karena di Mekah saat itu bukan karena banyaknya kesesatan, adalah karena Ibrahim sang bapak. Agama tauhidullah pernah ada di bumi itu, dan Muhammad menjadi penerusnya, dan Islam masuk ke Indonesia dari bumi ini, dan insya Allah juga akan datang dari sini. Allahu Akbar. Semua tergantung pada Anda. Apakah Anda percaya dengan takdir Allah, ataukah Anda minder dengan takdir Allah?
Saya sedang tidak ingin memuji. Wala uzakki 'alallahi ahadan. Kalau Anda bongkar isi kepala saya, kalau Anda bongkar isi hati saya, setiap khutbah Jumat, dan saya berkata, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya ingin berhenti sejenak. Ya Allah, pilih aku, takdirkan aku untuk menjadi penegak agamamu di bumi ini, dan jangan cabut nyawaku ya Allah sebelum kau takdirkan aku total memberikan segenap dimensi kehidupanku untuk agamamu itu ya Allah, seperti para nabi dan rasul, seperti para sahabat dan orang-orang yang saleh. الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. That's my vision in my life. Itu visi hidupku, wahai anak-anakku, wahai pemuda-pemuda Banda Aceh. Kalian akan menjadi somebody kelak. Apa ukurannya, Ustaz? Berapa besar yang kau berikan untuk Islam, sehebat itu nanti masa depanmu. Sesedikit apa yang kau berikan untuk Islam, sehingga itu hidupmu nanti, anak-anakku sekalian. Jangan belajar ekonomi untuk menjadi penerus Qarun. Jangan belajar politik untuk menjadi penerus Fir'aun. Salah ilmu. Kasihan anak-anak pintar orang Islam di Indonesia ini. Kasihan anak-anak terdidiknya. Mereka disekolahkan untuk menjadi penerus Qarun dan Fir'aun. Mereka dikuliahkan untuk menegakkan, merestorasi kapitalisme. Kasihan anak-anak pintar di Indonesia ini, karena orang-orang tuanya yang tidak punya visi. Kasihan anak-anak di Indonesia ini, karena tokoh-tokoh dan pendidikannya tidak bervisi. Sehingga mereka disekolahkan, mereka dikuliahkan, mereka dilatih untuk menegakkan dengan bahasa sistem jahiliyah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak, ibu-ibu, kau besarkan fisik anakmu dan kau biarkan pikirannya dirampok oleh kejahilian. Kau bekerja keras cari uang supaya dia sehat, tapi keyakinan dan hatinya dirampok oleh iblis. Ya Allah, cabut nyawaku, cabut nyawaku. Setelah aku total untuk agamamu, karena aku tahu di dunia ini cuma sementara. Dan kehormatanku diukur dari takwaku kepadamu ya Allah. Saudara-saudara, untuk gampang mengenal Islam dan syariah, dan agar kita bisa berbahagia bersama syariah, ingat yang 5. Anak-anakku sekalian, hafalkan yang 5 ini. Apa tujuan syariat Islam? Hafalkan baik-baik, nak. Catat dalam tinta emas jiwamu. Ingin ku sampaikan kepadamu, wahai anak-anakku sayang, ingin ku ukir jiwamu dengan tinta emas yang paling bagus yang aku miliki. Catat dalam jiwamu, nak. Syariah. Syariah itu ibarat kamu sedang kehausan dan kamu butuh air. Di depanmu ada oase, ada sumur yang airnya jernih, mineralnya tinggi, namanya Zam-Zam, kira-kira begitu. Syariah itu adalah seperti sumur air jernih dengan mineral tinggi itu, dengan mudah kau ambil airnya tanpa bersusah payah. Lalu kau ambil airnya, kau minum, dan kau pun sudah lepas dahagamu. Itu yang namanya syariat.
secara bahasa. Tempat untuk mengambil air tanpa susah payah. Itu namanya syariat. Berapa banyak aturan undang-undang yang bias, yang bersayap. Setelah, mohon maaf, cara pandang berdasarkan murni HAM, agama tidak boleh ikut campur, lalu lahir undang-undang KDRT, perceraian begitu tinggi di Indonesia ini. Dan perceraian itu sebabnya bukan talak, bukan dari laki-laki yang menceraikan perempuan, tapi khulu. Perempuan yang minta diceraikan oleh laki-laki. Awalnya dia pikir enak, setelah ketok palu cerai, langsung jiwa perempuan itu bingung, menyesal dengan keputusannya. Karena dia mengikuti hukum hawa nafsu. Dianggapnya hukum agama itu mempersempit. Bukan. Syariah itu secara definisi adalah aturan-aturan dari Allah dan Rasul-Nya dengan rahmatnya, dengan sayangnya kepada kita semua. Kenapa kulit kita dijadikan berwarna seperti ini? Kenapa tidak bule seperti orang-orang Barat? Kenapa tidak hitam pekat seperti orang-orang Afrika? Inilah yang paling sesuai. Kadar pigmentasi kulitmu yang paling sesuai dengan orang-orang yang hidup di daerah Khatulistiwa seperti ini. Jadi tidak usah dipirang-pirangi rambutnya jadi Bu Cherry, bule, cat sendiri. Tidak usah ikut menjemur-jemur telanjang kayak orang Barat di tepi pantai. Malah jelek tubuhmu kalau seperti itu. Over pigmentasi. Semua sudah ditakdirkan sesuai seperti ini. Tidak usah dicukur alisnya pakai tato gitu. Jelek. Coba siapa yang bisa hitung jumlah alisnya sendiri? Siapa? Tidak usah. Dirapikan boleh. Cabut-cabut dikit nggak apa-apa biar cantik. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau dicukur semuanya, lalu diganti tato, kayak artis-artis itu haram. Kenapa? Wah, banyak sekali fungsi alis ini. Coba deh kalau lagi mandi pakai sampo. Dia itu menjaga agar mata kita tidak iritasi oleh keringat, oleh sampo kita yang perih di mata itu. Dan bersyukurlah, untung alis mata kita ini, gigi kita ini tidak bisa gondrong seperti rambut. Siapa yang melarang itu semua? Percaya deh. Kalau aturan dibuat oleh Allah itu pasti yang terbaik. Dan manusia nggak punya sistem itu. Wah, dokter dikit-dikit kimia, dikit-dikit operasi. Apa yang mereka sebut obat sekarang, separuhnya itu penyakit. Mohon maaf nih Pak Kajari. Mau tahu tempat paling tidak adil, silakan datang ke pengadilan. Kok cari kesembuhan ke rumah sakit? Lawang setiap hari, orang mati setiap hari itu di mana tempatnya? Di rumah sakit. Makna tauhidnya yang ingin saya sampaikan bahwa insya Allah Pak Kajari di bumi Aceh ini insya Allah sedang menegakkan keadilan. Dan mudah-mudahan Allah kuatkan kepada Pak Kajari. Bapak Kepala OJK, mudah-mudahan
senantiasa dimampukan untuk mengawal jasa keuangan Indonesia agar tidak dirampok oleh para pelaku-pelaku capital flight, oleh para perampok-perampok negeri atas nama undang-undang. Dan mudah-mudahan Bapak-Bapak di OJK tidak merestorasi benang basah kapitalisme, materialisme, riba yang menjadi musuh utamanya Allah, sebab sekecil-kecil dosa riba adalah seperti anak yang menzinahi ibunya sendiri. Baik, ada 5 tujuan bersyariah. 1. Hifdzuddin, menjaga agama. 2. Hifdzun nafas, menjaga jiwa atau menjaga nyawa. 3. Menjaga akal, hifdzul akal, agar kita tidak seperti binatang. Yang keempat, hifdzun nasl, menjaga keturunan, agar kita menjadi manusia yang berperadaban terhormat. Dan yang keempat, yang kelima, hifdzul mal, menjaga harta. Coba adik-adik, anak-anakku sekalian yang baju batik ini di depan saya yang pria, ada berapakah tujuan syariat Islam? 5. 1. Apa yang dijaga oleh syariat? Jaga agama. Yang kedua, apa yang dijaga oleh syariat? Menjaga jiwa. Yang ketiga, apa yang dijaga oleh syariat? Akal. Dan yang keempat, apa yang dijaga oleh syariat? Keturunan. Yang kelima, apa yang dijaga oleh syariat? Harta. Coba sekarang menjaga din, menjaga agama. Anak-anakku sekalian, ilmu dan agama, kalau dua-dua ini salah, manusia akan hancur sehancur-hancurnya. Islam menjaga ilmu kita dan menjaga agama kita, agar kita menjadi manusia terhormat. Coba lihat orang-orang yang hendak menghancurkan agama. Bagaimana cara hidup mereka yang tidak menginginkan adanya agama. Perjuangan mereka luar biasa agar meniadakan agama di Indonesia ini. Maaf, Pak Polisi, terlalu banyak yang tidak bisa dilakukan oleh Pak Polisi karena kekurangan payung undang-undang untuk bisa menjaga agama. Pak Polisi butuh masyarakat dan kita semua harus membantu Pak Polisi. Kita harus bekerja sama menjaga ketertiban masyarakat. Tetapi tidak ada yang paling bisa menjaga persatuan dan kesatuan khususnya di bumi Aceh ini untuk menjaga kekompakan kita semua selain agama. Tapi hati-hati dengan orang-orang yang sekarang tidak suka dengan agama. Hati-hati. Begitu tinggi kebencian mereka dan mereka bekerja keras untuk memisahkan kita dengan agama. Lihat sekarang. Apa kata Wakil Gubernur Jakarta? Hapus saja itu status agama di KTP karena tidak penting. Kenapa? Karena di kepala beliau isi otak, isi perut, isi dompet. Selesai. Betapa menyedihkannya seperti saya jadi orang Jakarta ini. Dipimpin oleh pemimpin yang seperti itu cara berpikirnya. Sebagai benchmark, saya ingin katakan bahwa beruntunglah orang-orang Aceh yang dipimpin oleh orang-orang yang beragama. Alhamdulillah. Tapi banyak yang marah, dilarang tahun baruan, ya kan? Ya Pak, iya. Ya Pak, iya. Kenapa sih malam tahun baruan niup trompet? Pret.
itu seperti gajah yang tidak mampu mengekspresikan kebahagiaan keluarnya. Kasihan sekali. Itu sebetulnya simbol, topi kerucutnya itu simbol kemurtadan pada masa lalu. Trompet itu simbol penyembahan setan, Zionisme, sayang. Penetapan kalender 31 itu pun siapa yang buat? Herodes, dengan keyakinan paganisme kesyirikannya. Ya amplop. Untunglah kita punya ibu wakil dengan sense keperempuanan ini penting. Sebab bapak-bapak tuh kadang-kadang bebal. Pemimpin itu nggak apa-apa, berkeyakinan 100% nggak apa-apa dan harus begitu. Sebab kalau pemimpinnya berkeyakinan 90%, masyarakatnya 70%, 60%. Jadi harus seperti itu. Harus. Sebab kalau pemimpin sudah kehilangan sensitivitas akhlak, kemudian otaknya menjadi liberal, agnostik gitu, bahaya masyarakatnya. Sebab boleh di Indonesia sekarang, di atas nama HAM, ini masjid, ini tempat prostitusi, nggak apa-apa lah, yang penting tidak saling mengganggu satu sama lain. Lakum dinukum. Waduh, di Indonesia ini setelah pakai nama HAM, nahi mungkar itu kekerasan atas nama agama. Gila hidup ini memang, sinting nanti. Itulah karenanya hidup ini pertarungan antara hak dan batil, pengikut Allah atau pengikut setan. Jangan pernah berpikir, Tuhan sebetulnya hidup enak juga ya kalau nggak pakai iblis. Kenapa sih kalau Tuhan sayang sama kita kemudian pakai iblis di muka bumi? Kan gara-gara ada iblis kita jadi susah. Atau begini aja deh, Tuhan, kita berdamai saja. Iblis itu kan sebetulnya musuhnya sama siapa? Sama Adam kan? Iya. Kan Adam juga udah meninggal, Tuhan. Begini aja deh, Tuhan, kami ingin berdoa, semoga iblis bisa masuk surga. Setuju? Biar gak ganggu kita. Gimana? Setuju? Ini banyak nih cara berpikirnya begitu. Agar kita bisa hidup tenang, gimana kalau kita doakan semoga iblis bisa masuk Islam? Setuju? Ya kalau dikatakan iblis mungkin susah, karena dia udah tahu contohnya, sebab iblis pasti masuk. Nah masalahnya nanti di bawah nih teman-temannya iblis. Saya cerita di Jakarta, pas seorang bupati sudah tersangka korupsi. Oke, diumrohkanlah 30 orang keluarganya di kampung untuk mendoakan dia di depan Ka'bah, supaya dia bebas jadi tersangka. Lihat cara pandang dia tentang Tuhan, lihat cara pandang dia tentang Ka'bah, lihat cara mereka beragama. Di Jakarta itu biasa, hari ini korupsi, besok umroh itu biasa. Hari ini nyolong, besok nyumbang pesantren itu biasa. Lihat cara beragamanya. Hari ini mark up, besok bantu masjid itu biasa. Dia pikir Tuhan bisa ditipu dengan cara seperti itu. Kebetulan pembimbingnya teman saya. Bahtiar, kamu tahu nggak siapa yang sedang saya bimbing umroh ini? 30 orang keluarga pejabat yang sudah jadi tersangka oleh KPK. Terus, ya dia diminta untuk berdoa semua di sini di depan Ka'bah supaya dia lolos dari tuntutan tersangka. Wah, bagus juga nih. Bagus ini. Saya bilang, kalau sampai dia berhasil dan Tuhan bisa dirajuk dengan cara seperti itu, saya ingin bikin proposal ke Pak SBY agar 10% keuntungan BUMN di Indonesia ini digunakan untuk mengumrohkan orang Indonesia. Bapak Ibu setuju? Kalau setuju termasuk yang saya catat untuk saya ajak. Setuju? Kalau berhasil, doanya itu berhasil dan orang ini terbebas dari tersangka karena pengaruh doa seperti ini, saya akan pulang dan saya akan bikin proposal. Mudah-mudahan direstui oleh OJK.
Kita kumpulkan dana masyarakat untuk mengumrohkan Indonesia. Yang paling lama nangisnya di depan multazam, amplopnya lebih tebal. Setuju? Hah? Yang setuju angkat tangan. Berarti error itu. Ini soal cara berpikir. Memang kalau orang gak ada agama itu gak jelas. Gak jelas. Indonesia ini bisa eksis, bisa bertahan karena ada orang-orang yang rela korbankan harta dan nyawanya untuk tegaknya la ilaha illallah. Di Penegoro yang bilang begitu, Jenderal de Kock, saya Ratu Islam di tanah Jawa, saya ingin memimpin Islam dan umat Islam yang tidak setia kepada Islam. Tapi lihat sekarang pemimpin Indonesia, siapa yang berani berkata tegak lehernya di hadapan penjajah seperti itu? Lihat calon presiden mana di Indonesia yang tidak minta restu penjajah di Indonesia ini? Hanya orang-orang yang punya agama saja, yang terang jiwanya. Mohon maaf, ini karena memang untuk bisa berbahagia bersama syariat dibutuhkan kekuatan tauhid. Kalau tidak, kanan kiri oke. Banci jadinya. Wajahnya rainbow, hatinya jupe nanti. Yang kedua, menjaga jiwa. Islam sangat menjaga kehormatan jiwa nyawa manusia. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'an. Membunuh satu orang baru diduga tersangka lalu langsung dibunuh tanpa alasan yang jelas, dianggap sudah membunuh seluruh manusia. Dan seluruh manusia harus pertahankan itu dan perjuangkan kemanusiaan. Nyawa tidak boleh. Aborsi haram. Kalau di bawah 40 hari, di bawah 120 hari boleh nggak Ustaz? Haram. Beginning of life di dalam Islam sama dengan ketetapan WHO bahwa awal mula kehidupan manusia adalah bertemunya ovum dengan sperma. Setelah terjadi proses fertilisasi, pembuahan, that's the beginning of life. Tidak boleh aborsi itu anak-anakku sekali. Haram. Walaupun belum 4 bulan. Karena ruh belum ditiupkan. Ya, ada informasi ruh ditiupkan pada saat janin berusia 4 bulan. Tapi just information. Ruh ditiupkan, just information. Tetapi itu bukan the beginning of life. Bukan permulaan hidup. Allah. Lihat di negara-negara yang tidak beragama, tidak bersyariat, betapa murahnya bayi-bayi di luar itu dibuang. Karena tidak ada aturan. Menjaga jiwa manusia itu bagian daripada syariat. Menjaga akal, ini tugas agama. Bersyukurlah kita ini dengan syariat. Setiap makanan yang menghilangkan akal haram hukumnya. Setiap minuman yang menghilangkan akal haram hukumnya. Setiap hiburan yang menghilangkan akal haram hukumnya. Setiap perbuatan, setiap tindakan yang menghilangkan akal haram hukumnya. Allahu Akbar. Agama mana, aturan mana di dunia ini yang secara konsisten menjaga akal manusia? Sebab kalau manusia sudah kehilangan akalnya, maka manusia sudah sama dengan binatang. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang keempat, menjaga keturunan. Dijaga betul pernikahan. Anak-anakku sekalian, saya ingin berbicara tentang cinta. Setuju? Apakah bisa dapat calon jodoh yang baik kalau nggak pakai pacaran? Bisa nggak kira-kira?
Bohong, kayaknya nggak bisa deh. Pacaran itu perlu apa enggak sih? Ah, masa? Halo, pacaran itu perlu nggak sih? Oke, mari berbicara tentang cinta. Setuju?